Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Kami mengucapkan selamat beribadah dan selamat datang bagi saudara yang pertama kali datang di Gereja Injil Anugerah Tuhan Jalan Berdikari Pancur Batu. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat mengikuti ibadah. Terima kasih Tuhan. Terkadang dalam mengikut Tuhan tidak semua berjalan dengan baik. Akan ada gelombang, badai yang menempa hidup kita. Tapi bagi setiap yang percaya kepadanya, ada kekuatan bersama dengan Tuhan. Bersama kita nyanyikan pujian ini, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuat yang menopangku, yang menopang. Pandang wajah-Mu, pandang wajah. Kami berseru, pertolonganku, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, kami berseru dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sambil kita bangkit berdiri, mari angkat kedua tangan kita, katakan langsung kepada Tuhan, ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Pandang
Bapa untuk ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Mari Tuhan urapan-Mu jadi nyata dalam hidup kami ya Bapa. Pegang setiap tangan kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Tuhan tahu Bapa segala isi hati kami pada saat ini Tuhan. Tuhan tahu apa yang kami alami Tuhan. Tetapi pada saat ini kami berserah kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Engkau yang menuntun kami, yang memegang kami, menjamah setiap hati kami Tuhan. Membawa kami kepada jalan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan ada di hati kami. Kami butuh lawatan-Mu di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami butuh mujizat-Mu terjadi atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini Tuhan, kami serahkan Bapa semua Tuhan umat-Mu, semua para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang melayani pada saat ini. Baik yang melayani di altar Tuhan, pemain musik, WL Tuhan, singer Tuhan. Mari Tuhan pegang tangan mereka, jamah Tuhan. Supaya setiap pujian penyembahan yang dibawakan oleh hamba-hamba-Mu ini menyenangkan hati Tuhan. Mengundang hadirat Tuhan limpah di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Roh Kudus-Mu melawat setiap kami Bapa. Bapa yang baik, kami bersyukur juga Tuhan. Oh buat anak-anak-Mu Tuhan, para penari Tuhan, pembimbing ya Bapa, bahkan juga Tuhan keamanan dalam, keamanan luar, penerima tamu, guru-guru sekolah minggu Tuhan, bahkan semuanya Tuhan Yesus Engkau melawat, Engkau menjamah semuanya. Berikan kesehatan bagi kami semua Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu hari ini Tuhan, merendahkan hati di bawah kaki-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, bahkan semua umat-Mu Tuhan yang datang beribadah pada saat ini Tuhan. Tuhan menolong semuanya Tuhan, Tuhan menjamah semuanya Tuhan Yesus. Tuhan kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Engkaulah Tuhan yang melawat semua jemaat-Mu ini. Biarlah setiap mata hati kami Tuhan hanya tertuju kepada-Mu Tuhan. Menyembah Engkau Allah yang hidup di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Lawatlah setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Bahkan juga Bapa anak-anak sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa yang baik, biarlah anak-anak sekolah minggu kami juga bisa tenang beribadah. Tidak ada yang kasak kusut Tuhan. Tentramlah hati kami ya Bapa. Biarlah juga Tuhan firman-Mu itu Bapa hidup di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan juga Bapa kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan yang menaburkan firman-Mu Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan jadi miliknya Tuhan. Urapan baru yang daripada Tuhan juga jadi miliknya Tuhan. Biarlah Bapa Engkau perlengkapi hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi di dalam penyampaian firman-Mu. Selalu bungkus senantiasa dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa lewat firman-Mu Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu ini Tuhan, ada kepuasan tersendiri bagi kami Tuhan. Ada kebebasan, kelepasan, ada kesembuhan, ada mujizat terjadi di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, urapan baru, urapan yang nyata yang daripada Tuhan menjamah hamba-Mu yang menaburkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Bapa setiap ibadah kami pada saat ini berkenan di hati-Mu ya Tuhan, menyenangkan hadirat-Mu Tuhan. Bahkan kami percaya kepada-Mu Bapa, lawatan-Mu terjadi atas setiap ibadah kami. Syukur bagi-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Tangan Tuhan yang selalu ada di tengah-tengah kami. Syukur Tuhan, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku kekasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Sebab Yesus adalah sukacita, katakan amin. Amin. Mari kita angkat pujian kita, terima sukacita surga. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Bagimu sukacita surga nyata,
berkata, jangan engkau takut sebab aku menyertai engkau. Jangan engkau bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Haleluya. Firman-Mu berkata, kau beserta kami. Haleluya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Berkata, kau beserta. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Bapak Ibu, mari kita berserah kepada Tuhan. Apapun badai hidup yang sedang kita alami pada saat ini, Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Boleh kita mengangkat kedua belah tangan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Mengangkat tangan artinya kita berserah kepada Tuhan, bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan sama-sama, dengan sayap.
hamba memuliakan, mengagungkan Engkau. Segala hormat kami hanya bagimu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa Tuhan. Kami sembah Kau, kami sembah Kau. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang Tuhan, karena Engkau Allah kami. Walau badai topan datang menerpa hidup kami tahu bersama dengan Engkau kami keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada orang-orang yang menang Tuhan. Karena Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami. Bahkan Engkau berjanji memegang tangan kami Tuhan, dan membawa kami kepada kemenangan. Itu janji-Mu Tuhan. Dan sebagaimana bangsa Israel hanya melihat saja, membiarkan Engkau berperang bagi mereka, demikian jadi bagi kami Tuhan. Engkau yang berjalan di depan kami, menghalau setiap musuh-musuh kami Tuhan. Musuh mencoba menghadang jalan kami, tetapi kami terus berjalan, kami terus melangkah, dan kami melangkah di jalan yang rata, karena Engkau menghalau musuh-musuh kami dan membuat kami menjadi umat pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, dan urapi setiap kami yang ada di tempat ini, bahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang secara online mereka ikut beribadah bersama-sama dengan kami, baik secara siaran tunda Tuhan. Engkau berkati mereka. Semua menang terhadap pencobaan, semua menang terhadap si jahat, karena Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat, Allah yang menolong kami, dan Engkau Allahku yang telah memberikan selengkap senjata Allah bagi kami, sehingga kami mempergunakan selengkap itu Tuhan, dan kami menang Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus hati kami siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Syukur Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat WL, singer, dan dancer, dan serta pemain musik. Tuhan memberkati. Ya, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mau ngajak saudara salam dulu kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Yesus sayang kepadamu. Mungkin wajah baru, katakan selamat datang di tempat ibadah kami ini. Datang lagi minggu depan ya. Ada sebagian saudara baru datang. Ya, kami mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang baru ini hadir di tempat ini. Walaupun berkipas nggak apa-apa. Kita tunggu 2 minggu lagi, mungkin kita udah pakai AC. Amin. Amin. Kita doakan minggu ini bisa pasang plafon, atau minggu depan kita langsung pasang AC-nya. Karena sudah ada yang berjanji untuk masang plafon kita. Amin. Amin. Sekarang tinggal imannya dan doa kita. Karena kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Ya, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya semuanya semakin baik. Dan nanti Natal kita akan lebih baik lagi. Amin. Amin. Ya, kita doakan semua dinding kita juga dicat luar, ya, kiri kanan juga belakangnya diplester. Ya, kalau ada hujan gak tempias lagi. Amin. Dan kita bersyukur pagi hari ini cuaca baik ya. Ya, tidak begitu panas sehingga saudara masih adem di sini. Amin. Ya, dan kita percaya suasana rohani saudara juga semuanya penuh melimpah dengan hadirat Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah disampaikan bersatu di dalam Kristus. Ya, bahwa seiring dengan perayaan 95 ya. Ya, 95 Sumpah Pemuda. Ya, satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa.
Kita satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Amin. Amin. Dan saya percaya semuanya kita bisa bertumbuh dalam saling menerima satu sama lainnya. Tidak ada lagi kelompok Kepas, tidak ada lagi kelompok Paulus, tidak ada lagi kita berkelompok-kelompok, tapi semuanya kita kelompok Kristus. Amin. Kasih Kristus mempersatukan kita. Bapak Ibu, gereja yang kuat adalah gereja yang bersehati. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang bersatu. Mungkin kita berbeda karakter, berbeda sifat, tetapi kita satu dalam Yesus. Amin. Dan itu membuat kita teguh. Dan kalau kita punya iman satu kepada Kristus, nggak ada yang bisa dapat memisahkan kita. Nggak ada yang dapat memisahkan kita. Tetapi kita bisa saling menguatkan, saling meneguhkan, saling memberkati, saling menolong. Amin. Firman Tuhan hari Minggu yang lalu jelas dikatakan kita harus rendah hati, sabar. Kalau kita dinasihati, mau dong menerima nasihat. Kalau orang lain belum seperti apa yang kita harapkan, sabar dong, dia pasti diubahkan Tuhan. Amin. Dan dikatakan dalam tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Ayo kita tolong yang lain. Lemah imannya bukan dibully, bukan dikata-katai, bukan digosipi, tetapi dikuatkan. Ingatkan dia akan firman Tuhan, belajar bersama-sama, ajak dia berdoa. Dan mari kita berusaha dalam mengerjakan persatuan ini, karena kesehatian dan persatuan tidak otomatis terjadi. Dan itu sudah kita lihat di tengah-tengah bangsa kita. 3,5 abad Indonesia dijajah oleh Belanda, 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Kenapa bisa sebegian lama Belanda menjajah Indonesia? Karena dipecah belah dengan politik pecah belah. Dibuatnya kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, sehingga semuanya saling curiga mencurigai. Tapi kita yang ada di sini tidak ada curiga mencurigai. Amin. Kita semua satu tujuan, yaitu menyenangkan hati Bapa di sorga. Amin. Nah Bapak Ibu, masih ada satu poin yang tertinggal dalam doa Bapa kami dan kita akan tuntaskan hari ini. Maukah Bapak mendengarkannya? Maukah Bapak Ibu mendengarkannya? Mari kita ulang buka Matius pasal yang ke-6. Dari ayat 9 kita mulai. Ini doa yang diajarkan Yesus. Biar kita memiliki doa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan ajarkan, sehingga semua doa-doa kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari ayat 9 mulai, 1 2 ya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu, dalam ayat 13 ada dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia dikurung. Dan itu dalam tulisan aslinya sebenarnya kalimat ini tidak ada. Ya, tidak ada. Tetapi ya gereja melakukannya dari dulu dan ini dituliskan. Nah Bapak Ibu, tetapi doa yang diajarkan sampai kalimat yang dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan topik firman Tuhan hari ini, lepaskanlah kami dari yang jahat. Banyak orang Kristen sesudah percaya kepada Yesus, dia berkata mengikut Yesus dan berpikir semuanya serba mudah. Tidak ada lagi godaan, tidak ada lagi si jahat yang mengganggu. Makanya ada orang berkata, ih kenapa ya, kenapa sesudah aku mengikut Tuhan kok semakin banyak pergumulanku, semakin banyak persoalanku, banyak kali godaan. Bapak Ibu, Yesus sendiri sesudah dibaptis,
Dia digoda, dicobai di padang gurun. Berapa kali? 3 kali dicobai. Dan jelas berkata, Roh Kudus memimpin Tuhan Yesus dan membawanya kepada gurun untuk dicobai. Biar suatu kebenaran kita dapatkan hari ini, bila selama ini suatu pertentangan dalam pikiran Bapak Ibu, bukan berarti mengikuti Yesus tidak datang lagi penggoda, karena dalam terjemahan yang lain pencobaan itu menggoda. Menggoda kita supaya beralih perhatian kita dari Kristus, supaya kita tidak sepenuhnya mengikuti Yesus, tidak sepenuhnya beriman kepada Yesus, tidak sepenuhnya percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengikuti Yesus bukan berarti setan tinggal diam. Sesudah kita mengikuti Yesus bukan berarti musuh kita berpangku tangan. Tidak. Jelas, bahkan 3 kali Yesus menang dalam pencobaan. Alkitab jelas menuliskan bahwa iblis mengundurkan diri dan menantikan saat yang tepat. Untuk apa? Untuk menggoda Yesus lagi. Dan Rasul Petrus jelas berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Mari kita buka sebentar Alkitab kita. Apa dikatakan firman Tuhan ini? 1 Petrus yang ke-5 ayat yang ke-8. Dapat? Kita baca bersama-sama. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jelas Rasul Petrus berkata, sadarlah, ayo siuman Bapak Ibu. Mari kita sadar bahwa lawan kita ada, iblis. Bukan kiri kanan saudara lawan saudara, bukan suami istri saudara lawan saudara, bukan anak mertua menantu lawan saudara. Tetapi jelas Petrus berkata, iblis lawan kita. Dan dia berjalan keliling mencari kesempatan. Dan Bapak Ibu, semua orang percaya merupakan sasaran khusus dari si iblis. Saya dan saudara yang sudah percaya kepada Yesus, sasaran khusus. Dia mencobai dengan segala cara untuk mengalihkan perhatian kita daripada Kristus. Saudara bisa perhatikan, saudara lagi asik-asik baca Alkitab, mulai ngantuk. Pagi-pagi saudara bangun tidur, saudara mulai berdoa. Tapi sebentar setan berkata, tidur lagi, tarik selimutmu, bantalnya empuk itu. Dia coba. Dan mari kita orang yang percaya kepada Yesus, sekali-kali tidak boleh lengah, tidak boleh lupa. Karena seperti apa yang diajarkan oleh Yesus dalam doa Bapa kami ini, kita tidak boleh lupa untuk berdoa agar kita dibebaskan dari kuasa dan rencana si jahat. Amin. Ini salah satu doa kita. Karena jelas si jahat itu berjalan keliling dia. Dia cari kesempatan agar kita dapat digodanya kembali. Jadi yang pertama, poin yang pertama, semua orang percaya merupakan sasaran khusus dari permusuhan iblis dan maksudnya yang jahat. Ada musuh kita. Aku kan udah percaya Pak. Mari kita lihat sebentar. Salah satu contoh dalam Matius 12 ayat 43-45. Di sini jelas dia sudah menerima Yesus, sudah bersih hatinya.
Tetapi dia tetap mengisi hatinya, mengisi hidupnya dengan jalan yang benar, dengan firman Tuhan. Setan memang keluar. Tapi mari kita baca biar lebih jelas. Ya, Matius 12. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka yang masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Makanya kadang ada orang berkata, Pak, kenapa dulunya dia begitu salehnya, begitu sungguh-sungguhnya mengikut Tuhan, tapi kenapa sekarang begitu jahat? Bapak Ibu, sesudah kita terima Yesus, si setan, tabiat-tabiat jahat itu keluar daripada kita, roh-roh yang memperbudak kita keluar daripada kita, dan hati kita bersih. Tapi nggak cukup sampai di situ saja, karena setan menanti kapan lagi bisa masuk. Alkitab ini jelas menulis, dia melihat, dia kembali kepada rumah dia yang telah ditinggalkannya, dan dia lihat bersih, rapi, teratur, hanya kosong. Dia ajak temannya yang lain, bukan 1, tapi 7 roh jahat yang lain dia ajak. Berarti 1 ngajak tambah 7, 8 roh jahat. Keadaannya lebih buruk dari semula. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sesudah kita menerima Yesus, orang percaya memang sudah dilepaskan dari dosa, sudah diampuni, sudah dibenarkan, sudah disucikan, sudah dibasuh oleh darah Yesus. Tetapi nggak cukup sampai di situ saja. Kita harus menyerahkan diri kita kepada ketaatan melakukan firman Tuhan. Amin. Dan bahkan kita harus melakukan tindakan yang radikal, ketaatan yang radikal. Bapak Ibu, ada contoh di Alkitab. Dikala Petrus, dan Yakobus, maaf, bukan Petrus dan Yakobus, Petrus dan saudaranya dipanggil Tuhan Yesus. Mereka tinggalkan itu kapal, tinggalkan itu jala, dan mereka mengikut Yesus. Demikian juga Yohanes, dia tinggalkan itu jala, dia tinggalkan bapaknya dan mengikut Yesus. Matius pun demikian. Dia awalnya pemungut cukai, dia tinggalkan semuanya. Ada satu tindakan yang radikal, satu tindakan yang ekstrim. Kata orang, ngabi belo nih, kok pemungut cukai meninggalkan meja yang basah? Karena pemungut cukai itu banyak income-nya, uang masuknya. Demikian juga kalau saudara baca Alkitab, ada yang pendek namanya, siapa namanya? Sakeus. Dia pemungut cukai. Bahkan dia pungut pajak dari orang-orang Yahudi mungkin lebih. Karena dia berjanji sesudah bertobat, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Ada tindakan yang radikal. Ayo kita cek diri kita, sesudah percaya pada Yesus, masihkah seperti yang dulu atau sudah berubah menjadi radikal? Dulu kita mabuk, masih tetap juga asing singso. Dulu kita berjudi, masih juga. Awas, pas. Ayo menleng lagi. Dulu kita tukang gosip, masih tetap gak mengata-ngatai orang. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Kita harus menyerahkan diri kita kepada ketaatan yang radikal dalam doa, dalam kebenaran, dan senantiasa membiarkan hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sidang pertama contohnya, sesudah mereka bertobat, mereka berkumpul bersama-sama. Ngapain mereka berkumpul bersama-sama? Berdoa, mendengarkan pengajaran para rasul, dan membagi-bagi roti. Dan lihat Alkitab menuliskan, hidup mereka berubah, sehingga sidang pertama itu disukai semua orang. Biarlah sidang Tuhan Giat Pancur Batu disukai semua orang. Amin. Hidup saudara berubah, cara bicara saudara berubah, sikap saudara berubah, menghormati yang lebih tua, tidak menganggap rendah yang lain. Bila Tuhan menggerakkan kita, tolong dia. Praktekkan kasih seperti firman Tuhan hari Minggu yang lalu. Saudaraku, sehingga orang lain, walaupun kita tidak berkata, oh firman Tuhan tertulis begini-begini, tetapi mereka sudah melihat Yesus dalam hidup saudara. Karena hidup kita berubah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita melakukan tindakan radikal. Apa yang harus dilakukan? Dalam Roma pasal 1 ayat 1 sampai ayat 39. Bapak Ibu boleh nanti baca. Ayat 1 saja saya bacakan. Boleh tampilkan di layar. Apa dikatakan? Dari Paulus, hamba Kristus, Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nggak ada lagi perbudakan, nggak ada hukuman lagi. Tetapi kita yang berkata kita ada dalam Kristus, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus nggak sakit hati lagi, nggak marah-marah lagi, nggak mencuri lagi, nggak bohong lagi. Karena jelas nggak ada penghukuman, tapi ada perubahan yang radikal dalam hidup kita. Jadi mari biarkan hidup kita dipimpin Roh Kudus. Amin. Saudaraku, dan kuasa iblis tidak berakhir setelah pertobatan. Setan tidak tinggal diam, tadi sudah kita dengarkan. Kuasa iblis tidak berhenti sesudah kita bertobat, tetapi terus berlangsung sebagai suatu ancaman yang tak berkesudahan. Selagi masih napas kita ada, setan selalu mengincar. Ada dua murid yang diincar oleh iblis. Yang satu menang, yang satu kalah sampai dia bunuh diri. Ada dua contoh. Satu Judas Iskariot. Apakah kurang lengket lagi, kurang dekat lagi dia sama Yesus? Kita yang ada kumpul di sini nggak ada melihat Yesus secara fisik ya. Tapi Judas Iskariot tiap hari mengikuti Yesus. Tapi setan menggoda. Dijualnya gurunya, dijualnya Tuhannya dengan 30 keping perak, dan dia ikuti, dia maui, dan dia jatuh ke dalam pencobaan sampai dia bunuh diri, nggak sanggup karena dia nggak bertobat, nggak menyesal. Tapi ada Petrus, udah diingatkan Yesus 3 kali, nanti sebelum ayam berkokok engkau sudah 3 kali menyangkal aku. Dan dia sangkal Yesus, tetapi dia menyesal, dia bertobat. Dan bahkan Yesus berkata kepada Petrus, apa kata Tuhan Yesus kepada Petrus dalam Lukas 22 ayat 31-32, ini dekat loh sama Yesus.
Tapi ini kata Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Jadi sesudah bertobat, walau dekat sekalipun sama Yesus, iblis tidak tinggal diam. Ayat 32 dikatakan, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ayo goyang kiri kanan saudara, sadarlah ada musuh kita. Sekali lagi katakan, iblis musuh kita. Kita harus menang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk inilah Tuhan Yesus mengajarkan kita agar kita berdoa dijauhkan dari semua si jahat. Dan bagi kita, agar kita jangan jatuh ke dalam pencobaan, mari kenakanlah selengkap senjata Allah yang telah disiapkan bagi kita. Efesus pasal 6 ayat yang ke-11. Jangan bermain-main dengan dosa. Efesus pasal 6 ayat yang ke-11, 1-2 ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12, apa itu? Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Apa perlengkapan itu? 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Ya, berikat pinggangkan kebenaran. Ayat 14, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi berikat pinggangkan kebenaran. Mari pergunakan selengkap senjata Allah ini. Bapak Ibu, ini suatu peringatan yang keras. Orang percaya yang telah dilepaskan dari kuasa setan, tetapi tidak sepenuhnya meninggalkan dosa, atau tidak membuka diri mereka kepada roh Allah, sedang mengundang roh-roh jahat, seperti ayat Lukas tadi. Membuka diri kepada roh-roh jahat. Untuk itu mari kita jangan bermain-main dengan dosa. Amin. Hiduplah benar. Mungkin radikal bagi orang lain, ekstrim bagi orang lain, tetapi memang Alkitab menuliskan orang yang bertobat harus meninggalkan manusia lamanya. Memang ekstrim. Paulus sebelum dia bertobat bertemu dengan Yesus, dia adalah pembunuh, mengejar sidang jemaat untuk dimasukkan ke penjara. Tetapi dikala dia bertemu dengan Yesus dari perjalanan menuju Makedonia, Damsik, dia bertobat sungguh-sungguh. Dia tinggalkan yang jahat. Dia belajar 3,5 tahun, belajar firman. Sesudah itu dia menjadi penginjil yang begitu luar biasa.
dan berdampak bagi kerajaan sorga. Ayo Bapak Ibu, jangan lagi bermain-main, jangan buka pintu bagi setan, agar kita bebas dari si jahat. Amin. Dan juga kita jangan sekali-kali lupa untuk berdoa. Seperti apa yang diajarkan oleh Yesus tadi, agar kita dibebaskan dari kuasa dan rencana musuh kita. Lukas 18 ayat 1 dikatakan, ini adalah suatu perumpamaan tentang bagaimana berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan tidak putus-putusnya. Apa dikatakan? Saya baca. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kenapa? Karena ada musuh. Ayat yang ketiga boleh tampilkan. Mengapa janda ini berdoa dengan tidak jemu-jemu? Ada musuhnya. Dikatakan, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Ada musuh kita. Ini membuat kita tidak boleh lengah, tidak boleh tidak berdoa, harus berdoa. Amin. Ayat ini, perikop ini mengajarkan kita agar kita bertekun dalam doa kita. Mengapa kita bertekun dalam berdoa? Karena dalam hidup ini kita mempunyai musuh. Tadi ayat yang ketiga, bahkan 1 Petrus 5 ayat 8 tadi. Dan doa juga dapat melindungi kita dari si jahat. Matius 6 ayat 13 tadi. Jadi mari jangan tidak berdoa. Bapak Ibu, doa persekutuan kita dengan Tuhan, dan doa adalah kekuatan kita. Jangan habiskan lewatkan hari tanpa doa. Pak, saya nggak panjang berdoa. Seberapa saudara berdoa, lakukanlah. Saya nggak pintar berkata-kata, Tuhan tidak minta yang pintar. Karena sampai sekarang nggak ada sertifikat lulus berdoa. Tapi mari kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu boleh pergunakan doa yang diajarkan Yesus ini sebagai pokok-pokok doa. Kita sudah belajar, ini minggu yang ke-5 kita belajar tentang doa Bapa kami. Dan setiap hari mohon perlindungan. Tuhan, lalukanlah kami dari yang jahat, janganlah bawa kami kepada pencobaan. Doa tiap-tiap hari. Karena dalam doa kita harus melawan dosa dan memohon perlindungan daripada Tuhan. Orang yang berdoa akan menang terhadap dosa. Tetapi orang yang berdosa akan sulit untuk berdoa. Jadi mari kita latih diri kita untuk berdoa. Berdoa tak jemu-jemu. Ya, kita lihat ayat 18 dalam perikop Lukas 18 tadi. Ayat yang ke-8. Lukas yang ke-18 ayat 8. Bagaimana hakim ini saking seringnya diganggu, ya, sehingga dia tidak mau diam, aku akan tolong dia. Lukas pasal 18 tadi, ayat yang ke-8. Apa dikatakan? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ayat di atasnya, ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Hakim yang lalim pun tahu janda ini sudah merepotkan dia. Asal terbuka tempat prakteknya sudah datang.
Ada tamunya, dia tunggu di depan. Asal ketemu dia berkata, "Hakim, tolonglah hakku, tolonglah aku terhadap lawanku." Tiap hari dia datang. Sampai hakim itu berkata, "Oh, suatu hari nanti dia akan mencelakaiku. Biarlah aku tolong dia daripada aku terganggu." Tuhan Yesus jelas berkata, apakah kita orang-orang yang berseru kepada Tuhan siang malam tidak akan ditolong? Tuhan tidak akan menunda-nunda kita. Oh, tidak menunda-nunda pertolongannya kepada kita, itu maksud saya. Jadi marilah kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Memang ada pemahaman orang berdoa berulang-ulang sepertinya orang tidak beriman. Tidak, Bapak Ibu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu dianggap sebagai iman. Tuhan mendengarkan kita. Tuhan tolonglah, Tuhan obahkanlah suamiku Tuhan. Satu orang selamat, sisi rumah selamat. Itu firman-Mu berkata, anak-anakku 2 Tuhan, tolong Tuhan, tadi mana mereka berada saat ini. Pertemukan dia dengan orang-orang yang memberitakan Injil Tuhan. Doa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan tolong lindungi aku Tuhan, jaga aku Tuhan. Oh, banyak godaan saat ini terjadi Tuhan, tapi ku percaya Engkau menolong aku, menyanggupkan aku, menjauhkan aku dari si jahat Tuhan. Tidak jatuh aku dalam dosa Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita perhatikan jam-jam doa kita. Kalau selama ini doa itu hanya sebagai ban serap bagi kita, kalau ada persoalan baru berdoa, bertobatlah. Dalam keadaan baik atau tidak baik, marilah berdoa. Jangan hanya ban serap dikala perlu aja baru berdoa. Tapi mari kita bangun tidur bersyukur kepada Tuhan. Bangun persekutuan saudara dengan Tuhan. Karena pada hari-hari terakhir sebelum kedatangan Kristus kembali, si jahat meningkatkan serangannya terhadap doa orang beriman. Dia akan dengan segala cara menghalangi kita agar tidak terkontak dengan sorga, agar kita tidak terhubung dengan sorga. Bisa aja tiap minggu kita datang, tiap ibadah kita hadir, tetapi nggak ada persekutuan dengan Tuhan. Itu tujuan iblis, nggak salah. Ayo pergilah kebaktian, pergilah ke gereja, tiap hari pun boleh, tapi jangan terhubung dengan sorga. Tapi biarlah kita yang ada di sini Bapak Ibu, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, kita berusaha untuk bersekutu dengan Bapa di sorga. Amin. 1 Timotius 4 ayat yang pertama. Apa kata firman Tuhan ini? 1 Timotius 4 ayat yang pertama. Saya baca bagi kita semuanya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Roh di sini huruf besar. Roh Kudus tegas mengatakan bahwa waktu-waktu kemudian di akhir zaman, ini akhir zaman atau zaman akhir? Hari-hari terakhir firman Tuhan ini berkata, akan ada orang yang murtad, mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Karena si jahat meningkatkan serangannya terhadap orang benar. Saya dapat pengertian Bapak Ibu, kenapa si iblis begitu meningkatkan serangannya. Kenapa? Karena dia pernah ke sorga. Dan dia tahu betapa indahnya sorga itu. Bapak Ibu dan saya belum pernah ke sorga, bukan? Tetapi dia sudah pernah ke sorga. Dan dia akan dengan segala cara supaya kita yang percaya kepada Yesus jangan sampai ke sorga. Setan semenyesal apapun dia, sebertobat apapun dia, dia tidak dapat diampuni lagi.
Tetapi kita asal menyesal minta ampun sama Tuhan, Yesus mengampuni kita, membenarkan kita, dan kita memiliki surga yang kekal. Ayo siumanlah, waspadalah. Ini udah hari-hari terakhir. Apakah kebetulan perang Israel dan Hamas? Nggak kebetulan semuanya. Saya ingatkan diri saya, kalau perang ini nggak berhenti, kedatangan Yesus sudah di ambang pintu. Ayo mari siuman, karena mereka umat pilihan Tuhan. Apa yang terjadi pada umat pilihan Tuhan itu pertanda bagi kita, untuk kita awas. Jangan kalau mendung kita tahu entar lagi hujan. Suasana yang terjadi kita nggak mengerti. Ya, mari kita siuman, mari kita sadar. Kalau berhenti, kesempatan bagi kita memberitakan Injil. Amin. Dan ini pun mari kita semua bergerak, beritakan Yesus Tuhan, beritakan Yesus Juru Selamat. Dan mari menang dari setiap masalah persoalan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus sendiri berdoa untuk murid-muridnya. Sama seperti doa Tuhan Yesus tadi kepada Petrus. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntun untuk menampi kamu seperti gandum. Ini doa Yesus. Dan Tuhan Yesus juga berdoa bagi murid-muridnya. Saya baca dalam Yohanes 17 ayat yang ke-15. Betapa perlunya kita sadar akan hal ini. Saya baca satu doa. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yesus sendiri sadar. Dia naik ke sorga, ada musuh yang mencoba mengalihkan atau memerangi orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga dia minta kepada Bapa di sorga. Nanti Bapak Ibu boleh baca Yohanes pasal 17, itu satu perikop adalah doa Yesus. Salah satu poin doa yang didoakan Tuhan Yesus kepada Bapa, yaitu supaya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dilindungi oleh Bapa. Marilah kita juga berdoa untuk ini. Amin. Amin. Kalau kita berdoa, apa dikatakan tadi dalam ayat yang ke-13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini kita minta kepada Tuhan supaya iblis tidak beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Maksudnya untuk merongrong iman kita, memecah kita, membuat kita tidak bersatu. Tetapi dengan doa kita, kita menang. Dan kita bebas dari maksud-maksud dari musuh kita. Amin. Jadi marilah kita berdoa agar kita tidak jatuh dalam pencobaan. Dan Tuhan melepaskan kita atau melindungi kita dari si jahat. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita memiliki doa-doa yang menang, yang indah, bersekutu dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu buat firman Tuhan yang sudah berikan kepada kita. Kita minta Roh Kudus memberikan kita kekuatan, pertolongan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, tetapi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ku rindu setiap waktu Engkaulah
melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Engkau yang mengajarkan kepada kami sebagaimana kami harus berdoa. Karena Engkau berkata, jika Engkau berdoa, berkatakanlah. Engkau mengajarkan doa kepada kami Tuhan. Dan hari ini kami belajar daripada topik yang terakhir Tuhan. Agar Engkau tidak membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi Engkau melindungi kami dari segala si jahat Tuhan. Lewat doa ini Tuhan, kami sadar ada musuh kami. Kami datang kepadamu Tuhan, berdoa dengan tekun, berdoa dengan bersungguh-sungguh, memohon perlindungan-Mu Tuhan, memohon kesanggupan kemampuan daripadamu untuk mengalahkan setiap musuh-musuh kami Tuhan. Dan kami keluar sebagai pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa buat pengajaran firman-Mu pada hari ini. Kami renungkan dan kami lakukan firman-Mu sepanjang umur hidup kami Tuhan. Dan kami melihat setiap langkah dalam hidup kami adalah kemenangan. Setiap hari penuh dengan kemenangan, setiap minggu penuh dengan kemenangan, setiap bulan penuh dengan kemenangan, setiap tahun-tahun yang kami lalui penuh dengan kemenangan Tuhan. Karena Engkau melindungi kami. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan sangat sayang kepada kita. Dan 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati bagi kita. Dan darahnya tercurah untuk membasuh kita. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Yesus berkata dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, lihat aku berdiri dan mengetok, barang siapa membuka pintu, aku akan masuk makan minum bersama-sama dengan dia. Tuhan mau dia tinggal dalam hati kita. Bapak Ibu yang baru pertama hadir di tempat ini dan belum yakin Yesus ada dalam hati saudara, atau mungkin kepertobatan saudara masih abu-abu selama ini, belum yakin saudara memiliki sorga yang kekal, kami sebagai hamba Tuhan mengundang saudara untuk mari kita berdoa bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu untuk maju ke depan, kita akan berdoa. Dan kita juga akan berdoa buat Bapak Ibu yang sakit, boleh maju ke depan. Datang padamu, sucikan dosa saya di dalam darah-Mu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan. Dosa saya di dalam darah-Mu. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Karena sebentar kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus yang mengasihi saya, saya mohon kepadamu Tuhan, saya mohon kepada darah Yesus membasuh, menyucikan saya, dan melayakkan saya Tuhan, untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Tuhan Yesus, saya tinggalkan semua dosa, saya hidup dalam kebenaran-Mu, saya mengasihi sesama saya Tuhan, saya mengasihi saudara-saudara saya, saya mengampuni Tuhan, bahkan melupakan semua kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap saya. Tuhan
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, biarlah tubuh dan darahmu biarlah tubuh dan menjadi berkat menjadi berkat bagi saya. bagi saya. Dan saya terus Dan saya mengingat pengorbananmu, mengingat pengorbanan, mengingat kasih-Mu Tuhan. mengingat kasih. Engkau rela mati di kayu salib Engkau rela mati untuk membasuh saya, untuk membasuh menyucikan saya. untuk menyucikan Dan itulah yang saya beritakan Tuhan. Dan itulah yang saya perkatakan. Itulah yang saya saksikan itulah yang kepada banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan. banyak jiwa Agar mereka datang kepada agar mereka datang dan mengalami dan mengalami kasih-Mu Tuhan. kasih-Mu Di dalam nama di Yesus. dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu teruslah berdoa. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Dosa
kita ada roti dan ada cawan yang berisikan anggur. Hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 6 ayat 50 mulai saya bacakan bagi kita semuanya. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membagikan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikian juga Paulus, walaupun dia tidak ada dalam perjamuan kudus terakhir, tetapi dia dapatkan wahyu dari Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 11 dia tuliskan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat tubuh Yesus lebih tinggi dari segala keberadaan kita. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari ingat pengorbanan Yesus, dan mari terima dan makanlah tubuh Yesus sambil mengucap syukur di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan yang berisikan anggur. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingatlah dari setiap tetes luka yang dialami Yesus, darahnya tercurah untuk membasuh kita, untuk menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Mari terima dan minumlah darah Yesus sambil mengucap syukur di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk tubuh dan darah. Syukur Tuhan. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Yesus lebih dulu melayani.
kami akan terus menyadari perbuatan-Mu dan mengingat kasih-Mu. Dan terus memberitakan Tuhan kematian-Mu Tuhan. Sampai Engkau datang kedua kalinya. Syukur Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Amin. Silakan duduk dan mari kumpulkan cawan perjamuan kudusnya dan kita dengarkan pengumuman.